Menteri Pendaganggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo menyatakan Presiden telah menyampaikan 7 perintah kepada seluruh jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah. 7 perintah ini antara lain jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah korupsi, tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Ini harus menjadi pegangan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi hingga kepala daerah. Dengannya program strategis pemerintah pusat dapat berjalan di seluruh kementerian, lembaga, hingga kepala-kepala daerah. Hal ini disampaikan Menpan RB Cahyokumolo via Zoom pada kegiatan apresiasi dan penghargaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM bagi sejumlah satuan kerja di pemerintah. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Agama PTA Ambon menerima predikat WBBM dari 5 satuan kerja di lingkup Mahkamah Agung. PTA Ambon disebut sebagai satu-satunya satuan kerja yang memperoleh predikat WBBM di Indonesia Timur. Predikat ini diperoleh setelah tahun 2020 baru memperoleh predikat wilayah bebas korupsi WBK. Kepala Pengadilan Tinggi Agama Ambon, H. Imron Rosyadi, mengakui tetap berkomitmen menciptakan birokrasi yang baik, bersih, akuntabel, dan memiliki pelayanan prima. Rosyadi berharap PTA Ambon dapat menjadi role model pembangunan zona integritas menuju WBBM. Penganugerahan wilayah birokrasi bersih dan melayani dari Kemenpan RB. Dan alhamdulillah Pengadilan Tinggi Agama Ambon termasuk salah satu yang menerima predikat tersebut dari Kemenpan RB. Untuk selanjutnya kita tetap berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang good and clean, yang ditandai dengan birokrasi yang akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang memiliki pelayanan prima. Jadi untuk se-Indonesia kali ini yang mendapatkan predikat WBBM ini untuk lingkungan Mahkamah Agung ada 5 ya. Termasuk diantaranya adalah Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Jadi untuk di wilayah Maluku ini barangkali instansi yang pertama kali untuk bahkan di Indonesia Timur. Yang pertama itu komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder, baik dari pimpinan sampai dengan bawahan. Bagaimana kita melaksanakan WBBM ini? Ya, karena WBBM ini merupakan penghargaan yang tertinggi bagi Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan mungkin pertama di Indonesia Timur bagi Ambon barangkali ya. Jadi oleh karena itu pertama komitmen bersama. Yang kedua kerjasama yang baik, yang ketiga ada perubahan sikap dan perilaku untuk menuju WBBM itu ya. Aku salah seorang pegawai atau hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon sangat bangga dengan prestasi yang diraih oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Mengapa? Karena sangat jarang instansi atau satker bisa meraih 2 kali berturut-turut yaitu WBK dan WBBM. Itulah kelebihan daripada PTA Ambon. Kepala Bagian Humas PTA Ambon Lasuryadi mengakui predikat WBBM yang diterima PTA Ambon harus disyukuri sebagai anugerah Tuhan. Predikat ini merupakan upaya dan kerja keras seluruh perangkat organisasi di lembaga itu. Menurutnya WBBM dapat dipertahankan dengan terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. PTA Ambon sudah punya komitmen bahwa tahun 2021 PTA Ambon harus merebut atau meraih predikat WBBM. Itu komitmen. Komitmen itu dilandasi dengan usaha dan kerja keras. Tanpa usaha dan kerja keras daripada seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Ambon, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan meraih predikat WBBM. Sebagai ASN di PT Ambon, kita semua ya harus kita mensyukuri ini. Mensyukuri sebagai satu anugerah daripada upaya dan kerja keras kita. Sebanyak 259 instansi pemerintah yang mengusulkan satuan kerjanya untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional TPN untuk pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2021. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga 2021 telah mencapai 4.402 unit kerja. Melki Latusauli dan Unga melaporkan.